Pagi Ibu, perkenalkan nama saya Tiska Lutfia. Saya selaku perawat Unikal. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai tumbuh kembang anak. Kira-kira waktunya 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya akan membagikan brosur untuk Ibu. Sebelumnya, Ibu udah tahu belum apa itu tumbuh kembang anak? Baik, saya akan menjelaskan mengenai tumbuh dan kembang anak ya Bu. Tumbuh adalah bertambahnya ukuran tumbuh anak, yaitu bertambah besar, berat badan dan tinggi badan. Sedangkan untuk kembang adalah kemampuan anak untuk melalui proses pematangan organ pada tubuh anak. Proses tumbuh kembang itu berlangsung secara bersamaan dan berkesinambungan, mencakup motorik, bahasa, dan kognitif, sosialisasi, dan kemandirian. Jadi, tumbuh kembang optimal adalah tercapainya proses tumbuh kembang yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak. Untuk prinsip tumbuh kembang anak, yang pertama itu ada proses tumbuh kembang anak sangat bergantung pada aspek kematangan susunan saraf. Jadi semakin sempurna susunan saraf anak ibu, semakin baik juga untuk tumbuh kembangnya. Yang kedua, proses tumbuh kembang setiap individu adalah sama, yaitu untuk mencapai proses kematangan. Yang ketiga, proses tumbuh kembang memiliki pola khas, yaitu mulai dari kepala hingga keseluruhan bagian tubuh. Juga mulai dari kemampuan yang sederhana hingga mencapai kemampuan yang lebih kompleks. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai pola perkembangan anak. Pola perkembangan anak itu dipengaruhi oleh kematangan dan latihan. Contohnya itu belajar berjalan atau yang lainnya. Terdapat saat yang siap untuk menerima sesuatu dari luar, itu untuk mencapai proses kematangan yang akan sempurna bila mendapatkan rangsangan pada saat yang tepat. Untuk ciri-ciri pola perkembangan, yang pertama yaitu terjadinya perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik. Misal tubuh anak ibu itu semakin tinggi, berat badan naik. Yang kedua, terjadi perubahan proporsi fisik mulai dari masa konsepsi sampai dewasa. Yang ketiga, hilangnya ciri-ciri lama selama masa pertumbuhan. Yang keempat, terdapat ciri baru yang secara perlahan mengikuti proses kematangan perkembangan. Kemudian stimulasi tumbang. Dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang anak, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama, stimulasi dilakukan dengan ditandai rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik, karena anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang ketiga, lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, bervariasi menyenangkan tanpa paksaan dan tidak ada hukuman. Yang keempat, lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak. Yang kelima, gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana, aman, dan ada di sekitar anak. Kemudian berikan selalu untuk merangsang stimulasi anak ibu. Ada 4 cara. Yang pertama, motorik kasar, motorik halus, kemampuan bicara dan bahasa, kemampuan sosial dan kemandirian. Untuk anak usia ibu,
9 bulan, ajarkan untuk motorik kasarnya, ajarkan merangkak, menarik ke posisi berdiri, berjalan berpegangan, berjalan dengan bantuan. Untuk motorik halusnya, ibu ajarkan memasukkan benda ke dalam wadah, bermain genderang, memegang alat tulis dan mencoret-coret. Kemudian kemampuan bicara dan bahasa. Ibu bisa mengajarkan untuk menyebutkan nama gambar yang ada di buku majalah, menunjuk dan menyebutkan nama gambar-gambar. Untuk kemampuan sosialisasi dan kemandirian, mulailah bermain atau bersosialisasi dengan orang lain. Mulai melambaikan tangan jika ditinggal pergi. Mulai membatasi lambaian tangan kepada orang lain. Nah, untuk mengukur parameter pemeriksaan fisik pada anak ibu dan untuk memantau perkembangan anak ibu, yang pertama itu ukur berat badan, yang kedua ukur tinggi badan, yang ketiga ukur lingkar lengan atas, yang keempat lingkar kepala, yang kelima ada gigi gerigi. Nah, untuk asupan gizi seimbangnya, ibu bisa memberikan makanan pendamping seperti biskuit, buah-buahan, dan lain-lain. Untuk layanan tumbuh kembang pada anak, nanti akan diberikan cara pencegahan dan pengobatan penyakit, imunisasi lengkap sebelum usia 1 tahun, manajemen terpadu, perawatan balita gizi buruk, pencegahan penyakit menular. Layanan tumbang pada anak nanti akan diberikan saat ibu datang ke posyandu. Kemudian untuk hakikat tumbang, keluarga adalah lembaga pertama untuk mendidik anak dalam perkembangan pertamanya. Pendidikan yang ada di lingkungan keluarga adalah dasar-dasar perkembangan pertama pada anak. Yang kedua, mengasuh dan membimbing anak adalah mendidik anak agar menjadi dewasa yang baik dengan kepribadian yang baik. Yang ketiga, mengasuh dan membimbing anak adalah tantangan dalam keluarga, juga merupakan pengalaman yang memuaskan dan menyenangkan. Usia anak ibu kan 9 bulan, tetapi belum diberikan imunisasi campak dan ibu belum tahu nanti imunisasi campaknya itu reaksinya bagaimana atau lainnya. Saya akan berikan sedikit penjelasan mengenai imunisasi campak. Imunisasi campak itu diberikan dengan cara disuntikkan ke bagian lengan kiri anak ibu. Biasanya itu bekas suntikan akan menimbulkan rasa yang sangat sakit, tapi untuk kemudian hari akan hilang. Untuk cara menyusui yang benar, ibu akan saya jelaskan. Yang pertama, pastikan ibu dan bayi berada dalam kondisi rileks dan nyaman. Jadi ketika anak belum rileks itu jangan diberikan ASI dulu. Yang kedua, mendekatkan bayi ke payudara. Tunggu hingga mulutnya itu terbuka dengan posisi lidah ke arah bawah. Perlekatan yang benar. Untuk tanda perlekatan yang benar atau sudah baik, yaitu ketika ibu tidak merasakan nyeri saat bayi menyusu dan bayi otomatis akan mendapatkan ASI yang baik. Membetulkan posisi bayi. Jika ibu merasa nyeri, lepas perlekatan dengan memasukkan jari kelingking ke dalam mulut bayi. Nanti ibu bisa praktekkan sendiri dan letakkan di antara gusinya. Baik, untuk pemberian pendidikan kesehatan,
mengenai tumbuh kembang anak sudah selesai. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Ya udah, baik. Terima kasih atas waktu dan tempatnya ya Bu. Selamat pagi.